Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bersosialisasi tentang hantavirus. Saya Yoda. Saya Fadia. Saya Dinda. Saya Kartika. Kita cari orang untuk kita sosialisasi. Ayo. Lagi sibuk kan nih kira-kira? Kita butuh waktu sebentar nih. Kita mau sosialisasi tentang hantavirus dulu kan. Banyak tahu nggak hantavirus itu apa? Nggak tahu apa tuh? Tahu ya? Oke, jadi ini Mbak, hantavirus itu virus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Jadi dapat menyebabkan penyakit serius pada pernapasan dan ginjal. Jadi kita harus mengenali, waspadai, dan kita mencegah gitu. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Tika. Nah, selanjutnya itu yang pertama itu ada jenis patogen. Jenis patogennya itu hantavirus, keluarga virus RNA, ordo Bunyavirales, famili Hantaviridae, yang dibawa oleh Rodentia, terutama tikus, dan dapat menular ke manusia. Beberapa jenis hantavirus atau yang menyebabkan penyakit pada manusia itu antara lain hantavirus Asia yang menyebabkan HPRS, terus ada hantavirus Andes yang menyebabkan HPS, ada yang terakhir juga itu hantavirus Dobrava Belved yang menyebabkan HFRS dengan resiko. Jadi hantavirus itu kayak ada tempat-tempat yang berisiko nih. Yang pertama itu ada yang kotor, yang penuh virus, ada gudang, lumbung, kandang atau teh. Yang terakhir itu ada area hutan atau area dengan populasi tikus yang tinggi. Nah, risiko dan komplikasi dari hantavirus yang pertama itu ada HPS atau hantavirus pulmonaris syndrome, ada gagal napas akut, dapat berakibat fatal. Kemudian ada HSS, ada kerusakan ginjal akut, pendarahan, tekanan darah, dan penggagalan organ. Apabila sudah mengalami demam tinggi setelah kontak atau berada di daerah berisiko, bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Nah, terus gejalanya itu ada 2 fase. Nah, yang fase pertama itu berlangsung pada 3 sampai 7 hari. Gejalanya itu ada kayak demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri otot, kikir, mual, susah, sama kelelahan. Terus yang fase kedua yang lanjut itu berlangsung pada 4 sampai 10 hari. Nah, gejalanya itu ada sesak napas, batuk, penurunan tekanan darah, bocoran cairan dari pembuluh darah, dan gangguan fungsi ginjal pada HFS. Lalu ada penanganannya, caranya bisa perawatan di rumah sakit, terus terapi cairan intravena, terus ada dukungan pernafasan, oksigen atau ventilasi, terus ada dilasis jika terjadi kerusakan ginjal berat. Pencegahannya, penularannya itu jaga kebersihan, terus simpan makanan dalam wadah yang tertutup, lalu basuh tikus dengan cara aman, terus gunakan sarung tangan untuk membersihkan yang berisiko, area berisiko, terus pastikan ventilasi baik dan cahaya masuk. Nah gitu, jadi kan kita udah ngejelasin Kak tadi kayak dari jenisnya, penyebab, tempat, gejala, penanganan, sama cara cegahnya. Jadi Kakak sekarang udah tahu. Oke. Gimana Kak, kira-kira bermanfaat nggak infonya? Super bermanfaat. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Dadah Kak kamera. Dadah.